dia ini datang ke kamu karena emang tulus cinta atau karena ingin melupakan masa lalunya aja sebagai pelarian, intinya kayak gitu. Dia melihat kamu sebagai sosok yang mirip sih dengan mantannya. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Nama gue Weni, dan tema reading kali ini adalah alasan dia mendekati kamu. Jadi kalau saat ini ada orang yang lagi ngedeketin kamu dan dia baik banget, kita akan lihat apa tujuan dia yang sebenarnya. Apakah karena kamu cakep, karena kamu kaya, atau dia emang lagi jatuh cinta ke kamu, atau ada maksud lainnya. Tapi sebelum masuk ke reading, aku mau ngingetin teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all supaya aku bisa membaca energi kamu lebih baik lagi di setiap readingku. Dan di sini aku udah shuffle dan bagi jadi 4 pile. Kamu bisa pilih sesuai intuisi kamu. Mau pilih berapapun boleh, sesuai intuisi kamu juga. Pilih kartu manapun yang paling memanggil kamu. Jadi silahkan kamu lihat dulu mana yang paling memanggil, mana yang paling menggelitik kamu untuk memilihnya. Aku udah tulis filenya di kolom deskripsi. Jadi sampai ketemu lagi di file pilihan kamu. Dudu. Hai teman-teman yang memilih file nomor 1, kita akan lihat ya alasan dia mendekati kamu tuh apa. Di sini kita punya Two of Swords, Ten of Wands, Ace of Pentacles, Five of Pentacles, dan Three of Cups. Oke, di sini aku lihat orang ini mendekati kamu dengan alasan dia sedang butuh uang. Dia sedang susah hidupnya di sini ya. Dia nggak punya pilihan lain selain datang ke kamu. Kemungkinan besar di sini kamu sudah mapan secara materi atau bisa jadi orang tua kamu berkecukupan di sini secara materi juga. Aku lihat hidup orang yang lagi deketin kamu ini sekarang lagi susah, lagi banyak bebannya, banyak banget. Entah karena dia baru di PHK, entah karena dia bisnisnya berantakan atau hal-hal lain di luar itu yang membuat hidup dia tuh terasa berat banget dijalani saat ini. Dia melihat peluang di kamu pada hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, bisa materi atau peluang pekerjaan baru atau juga pengetahuan-pengetahuan yang kamu miliki. Di sini emang dia kondisinya lagi susah ya. Bisa ada beberapa kemungkinan. Dia sedang sakit dan butuh biaya, atau di sini dia emang butuh uang aja karena bebannya berat ya. Jadi secara finansial dia lagi terpuruk kayak gitu. Dan di sini juga ada Three of Cups tentang pertemanan ya. Di sini sangat mungkin circle dia ini ya circle-nya kamu juga, sahabat dekatnya kamu juga, yang sekarang dia semakin mendekati kamu karena dia butuh uang dan dia melihat kamu sebagai orang yang bisa membantu dia, yang berpeluang untuk ngasih bantuan ke dia berupa materi, atau kalau misalnya kamu punya skill, dia juga bisa minta bantuan kamu kayak gitu. Jadi di sini aku lihat ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama, orang ini datang ke kamu minta bantuan untuk dibantu secara skill. Maksudnya di sini misalnya kamu pintar masak. Nah, orang ini datang ke kamu, ajarin aku bikin donat dong. Aku mau bikin usaha donat kayak gitu. Itu bisa supaya kamu ngasih resep rahasianya kamu kayak gitu. Contoh ya. Lalu kemungkinan kedua adalah orang ini pingin pinjem uang ke kamu, pingin ngutang untuk menutupi biaya hidupnya sehari-hari karena dia emang lagi susah dan gak punya pilihan lain selain ngutang, yang sebenarnya ngutangnya dia ini ngerasa malu dan sungkan tapi dia gak punya pilihan lain kayak gitu. Kemungkinan ketiga adalah orang ini sudah bekerja atau sudah punya penghasilan tapi hidupnya ini foya-foya. Foya-foya di sini sih aku lihat ada energi foya-foya. Jadi dia ini besar pasak daripada tiang. Pemasukannya nggak seberapa, tapi hidupnya bergaya mewah ala sultan kayak gitu. Jadi dia tuh suka ngumpul-ngumpul. Kalau misalnya minum kopi harus di Starbucks kayak gitu. Padahal secara keuangan dia ini masih sulit. Mungkin gaji dia cukup untuk kehidupan dia sehari-hari kalau dianya mau hemat. Tapi karena dia tipe yang foya-foya, yang ala sosialita,
gaji kecil tapi harus bergaya hidup mewah. Makanya di sini kemungkinan terburuknya adalah dia pengen morotin kamu. Dia ngedeketin kamu supaya kalau misalnya kamu lagi belanja apa, dia bisa minta bayarin. Atau kalau kamu lagi beli Starbucks atau beli boba, dia bisa minta dibeliin juga kayak gitu. Jadi buat kamu yang pilih file 1, ya waspada aja kalau memang misalnya kamu merasa ini resonate ya. Dan kalau kamu merasa ini emang sesuai dengan tabiat orang baru ini, kamu bisa kasih aku like, boleh juga share di kolom komentar, boleh juga bagi ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file nomor 2, sekarang kita lihat ya. Apa alasan dia mendekati kamu? Oke, kita punya Three of Swords. Lalu kita punya The Death, Nine of Pentacles, Five of Wands, dan Knight of Wands. Oke, aku lihat di sini kemungkinan besar orang ini datang ke kamu dengan maksud PDKT. PDKT ke kamu karena kamunya di sini kemungkinannya kamu cakep, kamunya punya selera fashion yang bagus juga, dan sangat mungkin di sini kalau kamu udah kerja, gaji kamu bagus, gaji kamu gede, atau kamu berasal dari keluarga yang berada. Jadi di sini dia melihat kamu seperti paket lengkap gitu ya, udahlah cakep, fashionable, dan juga berada kayak gitu. Tapi di sini aku lihat fokus utamanya sebenarnya bukan dari itu ya. Kamu di sini packagingnya lengkap dari luar, tapi sebenarnya dia datang ke kamu sebagai cara dia untuk mengobati luka hatinya. Jadi sangat mungkin orang ini yang datang ke kamu ini masih menyimpan luka di hatinya. Luka di hatinya ini sangat mungkin karena sesuatu di masa lalu dia. Bisa jadi dia ini masih ingat mantannya dia, belum move on, masih menyisakan kenangan-kenangan yang pahit, dan dia berusaha mengenal orang baru dengan harapan orang baru ini bisa mentransformasi dia, bisa membantu dia mengobati luka hatinya itu. Di sini aku lihat ada kartu Death yang artinya transformasi ya, perubahan menjadi sesuatu yang baru setelah terpuruk kayak gitu. Dan di sini dia melihat kamu sebagai orang yang potensial, yang gak hanya cakep luarnya, yang gak hanya bagus packagingnya, tapi juga dia berharap kamu itu mampu untuk membantu dia melupakan masa lalunya ini kayak gitu. Aku lihat sampai sekarang dia ini masih bergejolak hatinya, antara hati dan pikirannya dia untuk segera melupakan masa lalunya. Karena kalau misalnya dia begini terus, dia tahu bahwa dia nggak bisa lama-lama kayak gini ya, karena dia kan hidup untuk masa kini dan masa depan. Kalau dia terus-terusan melihat ke belakang, ya dia nggak akan maju kayak gitu. Makanya di sini dia melihat kamu sebagai orang yang bisa mentransformasi dia. Walaupun sebenarnya aku nggak yakin juga sih dia ini datang ke kamu karena emang tulus cinta atau karena ingin melupakan masa lalunya aja sebagai pelarian, intinya kayak gitu. Pelarian untuk mengobati luka hatinya akibat kenangan terhadap kisah cintanya yang lalu, mantannya kayak gitu. Di sini dia masih ini sih, sampai sekarang aku lihat masih belum bisa lupa dari mantannya. Walaupun niatnya udah pingin lepas, tapi masih selalu ingat di situ ya. Dan di sini sangat mungkin juga kemungkinan besar dia melihat kamu sebagai sosok yang mirip sih dengan mantannya. Entah apanya, bisa secara fisik, secara sifat, atau gaya bicara, atau apapun kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memilih file nomor 2, kalau kamu merasa situasi ini memang kamu rasakan mirip dengan kondisi kamu sekarang, ya kamu waspada aja. Karena jangan sampai orang ini datang hanya untuk pelampiasan aja, pelampiasan akan kekosongan hatinya, akan luka hatinya kayak gitu ya. Oke teman-teman, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di readingku selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file nomor 3, sekarang kita lihat ya, alasan dia mendekati kamu itu apa. Kita punya Four of Cups, Nine of Cups, Queen of Wands, Six of Pentacles, dan Two of Wands. Oke, kalau yang ini energi yang berasa adalah energi pertolongan di sini. Jadi sangat mungkin orang ini datang ke kamu niatnya pingin nolong kamu. Di sini sangat mungkin kondisi kamu ini sedang bingung ya.
bingung pada hal-hal yang berhubungan dengan perasaan bisa. Sangat mungkin di sini kamu baru saja mengalami hal-hal yang berhubungan dengan putus cinta bisa, ditolak bisa, atau hal-hal yang membuat hati kamu tuh nggak tenang, nggak nyaman. Atau kamu juga bisa misalnya konflik dengan keluarga, lagi berantem sama orang tua, kayak gitu juga bisa. Atau kemungkinan lainnya kamu sedang bingung dengan pekerjaan kamu. Entah kamunya mengalami kesulitan ekonomi atau pekerjaan karena efek pandemi, atau kalau misalnya kamu pengen buka usaha, kamu nggak tahu mau buka usaha apa, lagi stuck hidup kamu yang berhubungan dengan ambisi pekerjaan, kayak gitulah. Kuliah juga bisa, kamunya juga bingung di sini, stuck, bingung, butuh bantuan. Dan di sini orang ini datang dengan menawarkan bantuannya ke kamu. Di sini dia bersedia menawarkan bantuan ya. Bantuannya bisa berupa keuangan, bisa berupa pikiran, tukar pikiran, bisa juga waktu. Misalnya dia meluangkan waktu untuk ngobrol apa sama kamu yang berhubungan dengan usaha, pekerjaan, kuliah, kayak gitu. Atau bisa juga orang ini membantu kamu secara skill. Misalnya orang ini jago desain grafis dan dia melihat kamu itu juga punya potensi. Dia melihat kamu punya potensi di bidang desain grafis juga. Nah, di sini dia membantu kamu, ngajarin kamu gini loh, desain grafis itu tuh kayak gini, bla 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 dan sebagainya. Dia tulus ngebantu kamu di sini, kayak gitu. Karena di sini dia melihat bahwa kamu emang punya potensi anaknya ya, punya potensi yang mana bantuan dia ini dia harapkan bisa mengubah kehidupan kamu. Yang tadinya cuma diem aja, yang tadinya bingung mau ngapain, akhirnya kamu bergerak lagi kayak gitu. Bergerak untuk mencapai apa ambisi kamu, passion kamu, sesuatu yang emang kamu harapkan dari dulu. Dan di sini nggak hanya sekedar materi ya, di sini aku lihat ada hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, bisa juga perasaan. Jadi bisa juga orang ini hadir ke kamu untuk membantu kamu di urusan yang berhubungan dengan perasaan, sesuatu yang sedang kamu hadapi akibat konflik dengan sesama manusia kayak gitu. Bisa siapapun, orang tua, saudara, pacar, bos, kayak gitu juga bisa. Dan di sini diharapkan bantuannya itu bisa melegakan hati kamu, bisa membuat hidup kamu damai lagi kayak gitu. Oke teman-teman yang memilih file nomor 3, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file nomor 4, sekarang kita lihat ya, alasan dia mendekati kamu tuh apa. Kita punya Page of Cups, The Hermit, Knight of Swords, Queen of Cups, dan The Fool. Oke, di sini aku lihat kalau kamu merasa kedatangan orang ini adalah orang yang PDKT ke kamu, yang lagi naksir kamu. Yes, sepertinya memang itulah niatnya dia ke kamu. Alasan dia mendekati kamu adalah dia jatuh cinta ke kamu dan dia sedang berusaha untuk menunjukkan tanda-tandanya ke kamu. Kita lihat ya di sini. Page of Cup. Dia datang ke kamu, memberikan rasa yang nyaman ke kamu. Damai, tenang. Dia juga bisa jadi teman ngobrol yang baik, teman curhat yang baik juga, kayak gitu. Di saat kamu bersama dia, kamu merasa nyaman banget kayak gitu ya. Dan di sini aku lihat dia memang tulus sih ke kamu. Dia emang melihat kamu sebagai orang yang luar biasa, yang dia harapkan bisa menjadi bagian dari hidupnya dia, kayak gitu. Di sini kehadiran dia ini sesuatu yang berhubungan dengan perasaannya dia sudah dia pikirkan baik-baik ya di sini. Jadi ketika dia nanti datang ke kamu untuk menyatakan perasaannya ke kamu, dia udah memikirkan sih di sini, memikirkan baik buruknya apa, apakah dia udah yakin buat nembak kamu misalnya, dan dia juga meyakini perasaannya bahwa bener nggak sih perasaanku ini, bener nggak sih kira-kira dia orang yang cocok buat aku kayak gitu. Di sini dia udah memikirkannya ya di sini. Jadi bisa dibilang dia mendekati kamu untuk serius di sini, serius dengan perasaannya. Dan kemungkinan besar dia memang akan maju sih. Kalaupun dia belum nembak kamu, dia udah nunjukin tanda-tandanya kalau dia tuh care sama kamu, dia peduli. Kamu bisa lihat lah ya dari cara dia memperlakukan kamu, cara dia khawatir ke kamu, cara dia ngingetin kamu akan hal-hal yang kadang kamu lupa kayak gitu. Dan di sini alasan dia menyukai kamu adalah dia merasa nyaman juga ke kamu. Dia melihat kamu sebagai sosok yang sabar, penyayang, melindungi,
seperti seorang ibu lah ya di sini. Walaupun di sini sosoknya ratu, tapi ini bisa laki-laki atau perempuan ya. Bersama kamu, dia ini merasa damai di sini. Dan dia juga di sini kemungkinan besar dia melihat kamu sebagai sosok yang sederhana. Sederhana tapi bijak, pinter juga, iya kayak gitu. Dan di sini jika nanti tiba waktunya dia sudah yakin dengan perasaannya, kemungkinan besar dia bakal mengungkapkan perasaannya. Aku lihat di sini. Entah dia hanya sekedar mengatakan, "Aku suka sama kamu, aku jatuh cinta sama kamu." Udah gitu aja. Dia sekedar mengungkapkan perasaannya aja supaya dia nggak ngerasa ada beban karena dia suka sama kamu tapi belum bilang kayak gitu. Atau bisa juga dia di sini nembak ke kamu, ngajak kamu serius. Aku suka sama kamu, mau nggak kamu jadi pacar aku? Atau aku jatuh cinta sama kamu, mau nggak kamu serius kita jadi pasangan kayak gitu. Dan di sini dia nggak ada harapan yang muluk-muluk ya. Di sini dia emang suka kamu secara tulus sih. Jadi kalaupun nanti kamu nerima atau nolak, dia akan ikhlas nerimanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu menerima perasaan dia, ya udah pasti bersyukur ya, dia bakal seneng banget. Tapi kalaupun kamu nolak dia, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Dia sih easy going sih anaknya. Jadi ya udah, kalau kamu tolak ya udah diusahakan lagi atau dia akan mencari peluang lain dengan orang yang baru kayak gitu. Jadi buat kamu yang memilih paling nomor 4, kalau kamu emang merasa tanda-tandanya adalah dia naksir kamu, ya kemungkinan besar emang iya kayak gitu. Oke teman-teman, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di readingku selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye.